Sebelum kita masuk ke materi reliabilitas, pertama kita harus mengenal tentang definisinya. Nah, reliabilitas pada dasarnya itu adalah sejauh hasil suatu pengukuran yang dapat dipercaya. Hasil pengukur yang dilakukan berulang yang menghasilkan hasil yang relatif sama. Maka, pengukuran tersebut dianggap memiliki tingkat reliabilitas yang baik. Setelah tadi ada penjelasan tentang pengertian reliabilitas, maka pembahasan selanjutnya yaitu tentang metode pengukuran reliabilitas. Dalam metode pengukuran reliabilitas terdapat dua reliabilitas. Ada reliabilitas eksternal dan juga ada reliabilitas internal. Nah, adapun untuk yang pertama akan dijelaskan terlebih dahulu tentang reliabilitas eksternal. Dalam reliabilitas eksternal terdapat dua teknik yang akan dipakai. Yang pertama yaitu teknik paralel atau parallel form. Nah, pada teknik ini kita membagi kuesioner kepada responden yang intinya sama akan tetapi menggunakan kalimat yang berbeda. Misalnya seperti pertanyaan, apakah saudara betah tinggal di perumahan ini? Atau apakah saudara ingin pindah dari perumahan ini? Lalu teknik yang kedua yaitu teknik ulang atau double test atau tes pretest. Nah, pada teknik ini kita membagi kuesioner yang sama pada waktu yang berbeda. Misalnya, pada minggu ke-1 ditanyakan, bagaimana tanggapan saudara terhadap kualitas dosen di Universitas Calibakal? Lalu pada minggu ketiga ditanyakan lagi pada responden yang sama dengan pertanyaan yang sama. Selanjutnya, reliabilitas internal. Uji reliabilitas internal digunakan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan pada uji reliabilitas eksternal. Uji reliabilitas internal diperoleh dengan menganalisis data dari satu kata pengetesan. Nah, selanjutnya ada jenis uji reliabilitas. Yang pertama, dengan rumus Sperman-Brown, yang kedua dengan rumus Flanagan, yang ketiga dengan rumus Rulot, yang keempat dengan rumus KR21, yang kelima dengan rumus Hoyt, dan yang terakhir keenam dengan rumus Alpha-Cronbach. Selanjutnya ada metode Sperman-Brown. Langkah-langkahnya yang pertama membuat tabel analisis butir. Yang kedua, mengelompokkan skor menjadi dua bagian soal. Yang ketiga, belahan ganjil genap. Yang keempat, belahan akhir awal. Yang kelima, ada korelasi skor belahan pertama dengan skor belahan kedua dan diperoleh oleh Rixey. Selanjutnya yaitu metode Alpha-Cronbach. Adapun langkah-langkahnya, pertama, membuat tabel analisis butir. Kedua, menghitung nilai total item pertanyaan. Ketiga, hitung nilai varian butir dan varian total. Keempat, jumlahkan nilai varian butir. Nah, di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempraktekkan SPSS uji reliabilitas. Mungkin tadi sebelumnya udah dijelasin ya sama teman-teman apa itu uji reliabilitas. Nah, di sini saya bahas sedikit tentang uji reliabilitas. Bahwa uji reliabilitas ini digunakan untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dapat dipercaya oleh alat pengumpul data atau tidak. Nah, biasanya skala yang sering dipakai itu skala reliabilitas. Nah, kita langsung praktek aja ya uji reliabilitasnya. Nah, di sini kita ada sebuah contoh kasus. Kasusnya itu seorang mahasiswa sedang meneliti tentang perilaku kepemimpinan berbasis nilai kepala sekolah dengan menyebarkan angket penelitian yang terdiri dari 26 pernyataan tentang perilaku kepemimpinan berbasis nilai. Nah, angket ini tuh bakal diisi oleh 31 responden. Nah, mahasiswa tersebut ingin melakukan uji reliabilitas terhadap angketnya. Nah, adapun hasilnya sebagai berikut. Yang pertama kita ke variabel view dulu. Kemudian kita tulis name-nya itu kepemimpinan. Di sini kita tipenya ke tipe string. Kemudian desimalnya ada 0. Nah, labelnya ini kita isi dengan
perilaku kepemimpinan, karena kita bakal menganalisis tentang kita akan meneliti tentang perilaku kepemimpinan. Nah, selanjutnya ini udah, kita ke nomor 2. Nah, nomor 2 ini P1. P1 di sini merupakan sebuah pernyataan. Nah, karena kita mau bikin 26 pernyataan, kita bikin dulu P1 dulu aja. Di sini tetap numerik, ininya desimal. Kemudian di sini perilaku labelnya kita isi dengan X1 1. Ininya kita isi dengan ordinal. Values-nya kita isi dengan 1 itu. Tidak pernah. Kemudian kita add. Yang kedua labelnya itu jarang. Kita add lagi. Kemudian yang ketiganya kadang-kadang. Kita add lagi. 4-nya itu sering, kita add lagi. Dan yang kelima itu selalu, kita add lagi. Nah, udah kayak gini kita oke. Nah, selanjutnya kalau kita mau bikin pernyataan sampai 26, di sini saya udah bikin di dalam Excel untuk mempercepat waktu ya, teman-teman. Biar nggak satu-satu. Nah, kita copyin aja P1 sampai P26. Nah, ininya desimalnya juga tetap 0, kita copyin aja ya biar cepet. Di sini kita copy. Nah, ini juga sama, kita lanjutin aja. Berarti tadi X1.1, berarti ini X1.2 sampai X1.26. Untuk mempersingkat kita copy aja lagi. Nah, di sini kita langsung copy lagi aja. Nah, sekarang values-nya itu yang tadi yang ini ya, kita copyin aja untuk mempercepat waktu. Biar nggak satu-satu ya, teman-teman. Nah, 1 ini tidak pernah dan sampai 5 itu selalu. Kita kan biasa suka ngisi angket ya. Nah, kalau ini udah, kita ke atas lagi. Nah, ininya kita pakai ordinal, skalanya kita pakai skala ordinal. Karena uji reliabilitas ini harus satu-satu dan banyak, makanya kita harus sabar ngerjainnya. Karena untuk mempercepat waktu, tadi saya udah bikin di Excel ya. Kemudian
setelah ini kita ke data view. Nah, dari data view ini kita kan tadi kasusnya akan membuat responden sebanyak 31. Nah, P1 itu kan pernyataan ya, pernyataan. Nah, pernyataan itu nanti ada pertanyaan nih. Nah, kita tinggal jawab aja pernyataannya itu apakah, contohnya misalkan kita itu menurut kita itu tidak pernah, makanya kita kasih 1, terus kemudian jarang itu 2, kemudian 3 itu kadang-kadang, yang keempat sering, yang kelima selalu, sampai pernyataannya itu 26 kita isi. Karena untuk mempersingkat waktu, saya udah bikin di Excel. Jadi di sini kita langsung copy aja ya teman-teman. Cara ngisinya ini tuh P1, P2 sampai terakhir itu angka itu ya tadi. Misalnya ada sebuah pernyataan tentang kepemimpinan, apakah menurut kalian respondennya itu jawabannya tidak pernahkah, jarangkah, kadang-kadangkah, sering, selalu, dan tadi udah ada nomornya ya teman-teman. Nah, sekarang saya udah punya datanya untuk mempercepat waktu juga ya teman-teman. Karena kalau satu-satu tuh bakal lama banget nih. Bakal memakan waktu yang lumayan banyak. Saya udah bikin di sini. Kita copy aja. Nah, kita paste. Nah, ketika kita udah ngisi nih semuanya, pernyataan semuanya udah kita isi, kemudian responden kita udah isi, kemudian kita ke analis. Nah, dari analis ini nanti kita ke scale, kemudian ke reliability analysis. Setelah itu kita copy ini satu-satu ke sini nih. Kalau satu-satu kan lama, jadi kita copyin aja sekaligus. Nah, langsung aja ya. Nah, udah kayak gini, kita ke statistik. Nah, ininya kita centang dulu, scale if item delete. Nah, udah gitu continue, kita oke. Nah, dan hasilnya tuh ini teman-teman, 846. Apa nih 846 ini? Nah, 846 ini, 0,846 ini hasilnya nilai alfa 0,846, artinya bahwa instrumen yang diuji reliabelnya atau dapat diandalkan dengan kategori reliabilitas kuat. Kenapa reliabilitas kuat? Karena di dalam rentang nilai alfa Cronbach ini, apabila alfa kurang dari 0,50 maka reliabilitasnya rendah, dan apabila 0,50 kurang dari alfa kurang dari 0,7 maka itu reliabilitasnya moderat, dan apabila alfa lebih dari 0,70 maka reliabilitasnya mencukupi, dan apabila alfa lebih dari 0,80 maka reliabilitasnya kuat, dan apabila alfa lebih dari 0,90 maka reliabilitasnya sempurna. Jadi intinya semakin kecil nilai alfa menunjukkan semakin banyak item yang tidak reliable. Nah, biasanya ini standar yang digunakan adalah alfa lebih dari 0,70. Nah, karena kita di sini tadi alfanya 0,846, kita termasuk kepada alfa lebih dari 0,80 maka reliabilitasnya kuat. Nah, artinya instrumen ini dapat diuji reliabelnya atau dapat diandalkan. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung, instrumen yang reliable itu apa sih? Nah, jadi instrumen yang reliable ini merupakan instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama juga. Itu teman-teman, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.